Garam atau salarium merupakan unsur mineral penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun juga untuk kebutuhan hewan serta tumbuhan. Meskipun terkesan sederhana, namun kekurangan garam sebagai sumber mineral bagi semua makhluk hidup dapat menyebabkan rentetan gangguan pada fungsi tubuh yang akan mengganggu aktivitas setiap hari. Oleh karena itu, garam sangat diperlukan. Tidak semua wilayah di Indonesia memproduksi garam. Hanya di beberapa wilayah saja yang memproduksi dengan cara atau sistem yang berbeda-beda. Hal ini membuat distribusi garam sangat rentan akan permainan harga. Padahal, secara prinsip membuat garam itu tidak terlalu sulit. Pembuatan garam kerosok hanya membutuhkan sumber energi alami yang sudah tersedia di alam, yakni panas matahari, air laut, dan angin. Di Indonesia, ketersediaan sumber energi alami seperti panas matahari, angin dan air laut tersedia melimpah dan tidak akan pernah habis. Sehingga tidak menjadi sebuah persoalan bila sumber energi alami ini dimanfaatkan untuk membuat garam, supaya dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, produk peternakan, serta pertanian. Juga dapat mendorong peningkatan pendapatan di desa. Metode yang digunakan dalam pembuatan garam adalah metode terasering. Metode terasering bekerja dengan cara mengumpulkan air laut pada bak utama untuk didiamkan selama beberapa waktu supaya air laut menjadi semakin asin. Lalu kemudian dialirkan ke bak-bak yang lebih kecil untuk dijemur sampai kering selama beberapa waktu. Kemudian dikumpulkan dan disimpan untuk dikelola sesuai kebutuhan. Desa-desa di pesisir Teluk Kaeli memiliki potensi untuk pengembangan produksi garam dengan baik, karena tersedia sumber energi alam utama yang tidak pernah habis. Contohnya di desa Sanleko dan Masarite. Dengan kecukupan sinar matahari sepanjang waktu, serta angin, dan kadar keasinan air laut yang cukup, maka produksi garam lokal di Kecamatan Teluk Kaeli dan Namlea secara prinsip mesti dapat terwujud. Kendala utama produksi garam adalah hujan dan basah. Hujan mengakibatkan kurangnya sinar matahari. Hujan mengakibatkan tingkat air laut menjadi sedikit kurang asin, karena banjir dari sungai yang menerpa. Hujan membuat produksi garam terlambat dan merugi. Sehingga, sangat penting untuk pengaturan manajemen produksi, supaya dapat menjembatani ketersediaan garam pada musim hujan. Sanleko dan Masarite sedang dalam proses awal untuk berkenalan dengan tata kelola pembuatan garam, di mana bak utama serta bak-bak penjemuran telah dibangun serta diuji coba, dan telah menunjukkan terbentuknya garam dalam skala kecil. Ada begitu banyak kendala yang merintangi, seperti tingkat curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Buru tahun ini. Hal ini juga berhubungan dengan perubahan iklim yang sedang melanda dunia belakangan ini. Hujan terus turun berlebihan pada musim kemarau dan sebaliknya. Hal ini membuat produksi belum maksimal. Kelompok kerja juga masih terus berupaya untuk memahami lebih dalam tentang prinsip kerja, supaya lebih paham dan mengerti sistem pengelolaan yang baik. Semoga produksi garam kerosok dapat terwujud dalam beberapa waktu ke depan, sehingga membuka peluang ekonomi kreatif di desa dan juga di Kabupaten Buru. Mari kembangkan potensi alam dengan baik, serta menjaganya. Niscaya, ia akan menjaga kita juga.
Salam berdaya.